Kabar baik, Kak. Alhamdulillah ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 1, izinkan aku perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahel Medina selaku moderator pada acara webinar Gaslighting yang akan memandu acara dari awal hingga akhir. Jadi, webinar ini diadakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah komunikasi dan keorganisasian. Teman-teman, sebelum mulai, aku akan memberikan sebuah cuplikan pengenalan dari Yayasan Cintai Diri Indonesia, karena webinar ini bekerja sama langsung dengan Yayasan Cintai Diri Indonesia. Padahal banget loh, banyak nih yang masih menganggap bahwa dirinya adalah yang tidak beruntung di dunia ini. Bahkan sering merasa overthinking, insecure, karena suka membandingkan diri dengan orang lain. Ini salah satu tanda kamu belum mencintai diri sendiri. Nah, Love Yourself hadir sebagai wadah bagi kamu yang mulai kehilangan jati diri kamu. Love Yourself merupakan forum independen yang beranggotakan pemuda dan pemudi dari berbagai latar belakang. Komunitas ini dibentuk untuk menjadi ruang bertumbuh dan sinergi bersama. Komunitas yang kini sudah melebarkan sayapnya menjadi sebuah yayasan, dibuat sebagai sarana peningkatan kompetensi diri dan dalam rangka menyiapkan pribadi yang lebih baik, serta menjadi wadah untuk sharing dari berbagai kalangan yang memiliki kegelisahan yang sama terkait kesehatan mental. Karena kami sadar bahwa kita sulit untuk mencintai orang lain jika kita tidak bisa cinta dengan diri sendiri. Tujuan berdirinya Love Yourself untuk mengedukasi orang-orang untuk memiliki kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental. Dengan adanya pengetahuan, maka orang akan dengan mudah menyadari. Dengan timbulnya kesadaran, maka stigma negatif mengenai permasalahan psikologis dapat dikurangi. Nah, kurang lebih penjelasan singkat tentang Love Yourself. So, cintailah dirimu sendiri sebagaimana kamu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. I love myself. Oke, teman-teman. Berikut sedikit cuplikan dari Yayasan Cintai Diri Indonesia. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada acara webinar hari ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Asosiasi Profesor John Adler MSI selaku Ketua Prodi D3 Teknik Komputer, Sekretaris S1 Sistem Komputer, dan Koordinator Lab Fisika Unikom. Selamat datang, Bapak. Baik, Raquel, langsung aja ya. Kedengaran suara saya? Belum, Pak. Terima kasih, Pak, telah hadir di acara ini. Oke, mau langsung aja, Pak, untuk sambutannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sungguh sangat terkesan gitu kan. Kurikulum kita yang kita susun tahun 2019, salah satu mata kuliahnya adalah mata kuliah komunikasi dan organisasi ya. Saya sangat bersyukur nih kebetulan dosen perdana ini Bu Siti Fatimah sudah mengadakan acara webinar ini yang artinya apa? Pasti ada hal-hal yang harus dikomunikasikan. Apalagi pembicaranya kalau nggak salah Ibu Nike ya. Oh ya, kasih Bu ya telah hadir menyempatkan waktu ya. Siang, Pak. Ya, telah menyempatkan waktu hadir di acara webinarnya Rahel Medina nih dalam kurikulum kita ini baru kita terapkan tahun 2019
Tujuannya apa? Biar alumni seperti angkatannya Rachel ini memiliki skill komunikasi. Ya, dan juga untuk psikolog. Ya. Nah, saya lihat di sini judulnya cukup bagus juga ya. Apa namanya? Gaslighting gitu kan. Ya. Kalau gaslighting ini istilah psikolog, tapi kalau dalam istilah tekniknya agak berbahaya. Itu kan lighting cahaya yang bergas. Ini bisa jadi suatu paten ini kalau jadi di bidang teknik. Kemudian saya iseng-iseng ya Ibu ya, saya iseng jadi gaslighting itu apa sih? Itu adalah sebuah gangguan kejiwaan yang ditandai dengan adanya sikap manipulatif terhadap pasangan. Saya kurang pas juga nih, mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih lanjut. Betul, Pak. Ya, betul ya. Kemudian Betul. juga adalah sikap ini dapat membuat korban tidak dapat membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang salah. Nah, ini cukup bagus nih saya. Ya, acara webinar seri kedua ini tadi pagi saya sudah meresmikan yang pertama tentang self care. Yang sekarang tentang gaslighting. Terima kasih atas pada jerih payahnya Rachel mengadakan acara ini dan Bu Siti yang memiliki yayasan. Mudah-mudahan dalam acara ini dapat diambil manfaatnya ya untuk mencintai diri sendiri. Itu bagus juga tuh, mencintai diri sendiri. Siapa lagi yang akan mencintai diri kita ya? Karena di zaman pandemi ini banyak psikolog yang hadir gitu kan untuk menyemangati bagaimana perkuliahan online itu jadi nikmat. Bagaimana kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, mungkin itu aja dari saya. Dengan ini acara webinar seri kedua ini saya buka dengan resmi. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Rachel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Oke, baik. Langsung aja selanjutnya sambutan dari Ketua Pelaksana yang akan disampaikan langsung oleh Saudara Andi Firmansyah. Kepada Kak Andi, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Rahel untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin biar seru ya, kita pantun dulu sebentar. Petik buah mangga malah kena getah. Daripada bingung, oleskan saja ke ranting. Perkenalkan, saya Andi Firmansyah, Ketua Pelaksana Webinar Gaslighting. Agak asik sedikit ya kayak. Oke, baik, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kehendaknya lah acara webinar yang kami susun ini yang berjudul Gaslighting, mengapa aku selalu merasa bersalah, bisa terselenggara dengan lancar. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Profesor John Adler MSI selaku Ketua Program Studi D3 Teknik Komputer Universitas Komputer Indonesia. Terima kasih banyak Pak atas kehadirannya. Dan juga tidak lupa pada teman-teman yang sudah hadir tepat waktu, terima kasih banyak. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut. Webinar Gaslighting ini sebenarnya disusun untuk membahas seputar permasalahan gaslight, mulai dari definisi hingga beberapa cara untuk menangani gaslight itu sendiri. Saya berharap dengan teman-teman mengikuti acara webinar ini dengan sungguh-sungguh, teman-teman bisa mendapatkan materi yang fresh dan insightful bagi teman-teman gitu tentang perilaku gaslight. Dan jangan lupa juga ya teman-teman, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang sudah dijelaskan oleh Kak Nike nanti, atau mungkin ada teman-teman yang ingin sharing pengalamannya terkait gaslight, mungkin pernah mendapatkan perlakuan seperti itu, boleh bercerita di sini ya. Pokoknya feel free aja di webinar ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga ilmu yang ada di webinar ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, terima kasih, dan juga jangan lupa semangat terus ya teman-teman. Terima kasih Kak Rahel. Terima kasih. Wah, keren Kak Andi pantunnya. Terima kasih ya Kak Andi untuk sambutannya. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya kita kedatangan Kak Irma dari Ines Kosmetik. Untuk Kak Irma, sudah datang? Sudah, Kak. Oke, boleh Kak dimulai. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pemateri webinar Love Yourself hari ini ya. Yang terhormat juga para panitia serta para peserta webinar Love Yourself hari ini. Bahagia sekali ya, Ines diberikan kesempatan nih berkali-kali ya menjadi bagian kegiatan webinarnya sebagai sponsor. Perkenalkan saya Irma sebagai perwakilan dari Ines Kosmetik. Untuk next slide boleh Kak?
Nah, tahukah bahwa sebesar 82,5% wanita Indonesia beranggapan bahwa cantik berarti memiliki kulit yang cerah dan glowing ya. Nah, oleh karena itu kami ada datang ya, maksudnya Ines ini hadir untuk perawatan wajah sehari-harinya ya. Nah, tagline kami adalah Happiness with Ines, di mana cita-cita kami adalah membuat Indonesia memperoleh kebahagiaan dengan kulit yang sehat dan cantik, sehingga menyebarkan energi positifnya kepada orang-orang di sekelilingnya. Next slide boleh, Kak? Nah, Ines Kosmetik ini adalah brand asli Indonesia yang merupakan sebuah brand kosmetik yang sudah memiliki ratusan produk meliputi produk make up, skincare, dan body care ya. Untuk next slide boleh, Kak? Ines ini sudah memiliki sertifikat halal ya dan sudah terdaftar di BPOM. Jadi jangan ragu-ragu ya untuk pemakaian produk Ines di kegiatan sehari-harinya. Untuk next. Nah, kita lagi ada spesial promo produk nih yang datangnya dari Pure Gentle Makeup Remover, merupakan pembersih satu langkah ya, apalagi untuk yang makeup ringan nih. Nah, ini bagus ya, bisa diaplikasikan setiap hari. Ada juga yang datangnya dari Oil Free Facial Foam, merupakan sabun muka ya, khusus untuk kulit normal cenderung ke berminyak. Ada juga yang datangnya dari Lightweight Facial Foam, merupakan khusus sabun muka untuk kulit normal cenderung ke kering. Nah, untuk Ines sendiri nanti bisa via e-commerce ya, yang untuk memperolehnya bisa via e-commerce yang ada di kesayangannya ya, maksudnya di Ines Official Shop yang ada di Shopee, Lazada, JD, Bukalapak, dan masih banyak lagi ya. Untuk mengetahui tentang produk-produk Ines nanti bisa di-download di Play Store, di My Ines, juga bisa via Facebook, Instagram, maupun Twitternya ya, yang di Ines Kosmetik tentunya ya. Nanti bisa dikepo-kepoin ya, lebih banyak lagi. Untuk next slide boleh, Kak? Nah, untuk pembelian minimal 150.000 termasuk produk-produk yang lagi promo tadi ya, nanti ada free ongkir ke seluruh Indonesia dan ada tambahan voucher ya senilai 30%. Untuk caranya gampang banget, nanti bisa di screenshot ya, di situ ada nomor WA saya, nanti bisa langsung japri ya ke nomor WA saya tersebut. Nah, Ines ini juga terjual ya di toko-toko offline di seluruh Indonesia, nanti bisa dicek di e-commerce Ines Official, ataupun bisa berkunjung ke toko-toko offline kami tentunya dengan harga-harga hemat lainnya juga. Untuk next slide boleh, Kak? Nah, ada sebuah quote ya dari Michelle Plan, yaitu make up bukanlah topeng yang menutupi kecantikanmu, namun make up membantumu mengekspresikan siapa dirimu dari dalam. Nah, demikian ya yang dapat saya sampaikan untuk mengenai produk-produk Ines Kosmetik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Bebaskan kulitmu dengan Ines One Step Cleansing Water. Molecule Michelle membersihkan dan melembabkan kulitmu dalam satu langkah. Ines One Step Cleansing Water. Gak pernah semudah ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak Elma. Ya, teman-teman, ada satu lagi nih cuplikan video dari Eminacis. Boleh, Kak, di ini. Lu bingung mau makan berat atau nanggung kalau makan ringan? Wah! Jangan sampai makan angin. Healthy snacking dong. Emina Cheese Stick, cemilan yang kaya nutrisi. Keju bentuknya stick. Fantas cheese. Cara baru ngemil keju. Emina Cheese Stick, Fantas cheese. Cuma di Emina Cheese. Oke, itu ya teman-teman. Wah, keren banget nih Ines Kosmetik bagi-bagi hadiah. Gak cuma itu loh, ada juga Eminacis yang akan bagi-bagi hadiah. Hadiahnya itu berupa satu goodie bag by Ines ya, isinya kosmetik yang nanti akan diberikan kepada yang aktif bertanya dan bisa menjawab di games ya. Nanti akan ada games juga. Dan selain itu juga akan ada satu goodie bag dari Eminacis. Dan ada hadiah lainnya yaitu berupa 5 voucher, 1 kali konseling secara gratis ke psikologi ya. Dan juga akan ada pengisian saldo GoPay berupa 100.000 untuk 2 orang yang beruntung juga ya teman-teman. Nanti akan diumumkan di akhir acara ya untuk informasi selanjutnya. Oke, langsung aja yuk teman-teman. Pada kesempatan ini
webinar gaslighting akan ditemani oleh Kanike. Halo Kanike. Halo, selamat siang Mbak Rahel. Oke, Kanike, aku akan jelasin sedikit CV Kanike ya. Silakan. Oke, Kanike bernama lengkap Nike Setiawati, MPSI, psikolog klinis. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Surabaya dengan predikat cum laude pada program studi S1 psikolog dan lulusan Universitas Surabaya juga dengan predikat summa cum laude pada program magister psikologi klinis. Seperti yang kita lihat pada CV-nya Kanike, sepertinya beliau sudah banyak mengisi acara webinar ya. Oke, ngomong-ngomong gaslighting, sebenarnya gaslighting itu apa ya Kanike? Kayaknya peserta di sini juga belum banyak yang tahu ya. Boleh Kak, sedikit spoilernya tentang gaslighting? Oke, spoiler dikit ya. Tadi sebetulnya Pak John Adler sudah menyampaikan gitu ya introduction-nya. Jadi memang sebetulnya gaslighting itu adalah satu istilah. Sebetulnya kayak nggak ada kaitannya gitu ya sama nanti yang kita bahas tentang manipulasi. Jadi gaslighting itu bentuk kekerasan sebetulnya. Kekerasan dalam satu relasi. Tapi yang sifatnya emosional, bukan kekerasan fisik. Gitu. Nah, nanti kita lihat dampaknya bagaimana, kemudian nanti kalau Anda memang jadi korban, apa sih yang bisa dilakukan. Gitu spoilernya, Mbak Rahel. Oke, makasih Kak. Oh ya, nanti di tengah-tengah penjelasan juga akan ada games ya Kak? Iya, betul. Ada game singkat. Oke, baik Kak. Langsung aja pemaparan materinya. Oke, terima kasih waktunya Mbak Rahel. Sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya juga mau menyampaikan salam pada Bapak Prof. John Adler MSI, selaku Ketua Program Studi Teknik Komputer di Unikom. Selamat siang, Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan bersedia hadir di acara webinar siang ini yang sebetulnya juga merupakan rangkaian gitu ya dari acara yayasan kami, Yayasan Cintai Diri Indonesia, LIS Goes to Campus 2022 gitu. Jadi terima kasih juga untuk teman-teman dari tim panitia yang sudah membantu saya mempersiapkan acara ini. Juga tidak lupa untuk teman-teman yang sudah hadir gitu ya, sudah mau menyempatkan waktunya juga untuk join di webinar siang ini. Jadi saya Nike dan saya salah satu dari psikolog klinis yang menjadi associate di Yayasan Cintai Diri Indonesia, yayasan yang menaungi komunitas Love Yourself Indonesia. Nah, ini tanpa berpanjang lebar lagi, waktunya terbatas kelihatannya ya Mbak Rahel. Nanti saya tolong diingatkan ya Mbak, kalau sudah sekitar 10 atau 5 menit sebelum berakhir waktunya. Jadi saya nggak kepanjangan Baik, gitu. baik. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman, saya langsung akan mulai gitu ya. Jadi tema siang ini adalah gaslighting. Tadi seperti yang disampaikan Pak John Adler juga, kenapa kok aku selalu merasa bersalah. Jadi istilah gaslight ini sebetulnya populer ya teman-teman. Jadi artikel di media elektronik, kemudian akun-akun di media sosial, di Instagram, di YouTube, itu banyak sekali membahas tentang gaslighting. Bahkan kamus Oxford gitu ya menobatkan gaslight ini sebagai salah satu istilah yang paling populer di tahun 2018. Nah, sampai ke Indonesia mungkin kelihatannya baru populer sekitar 2019 akhir dan makin populer sejak masa pandemi ya. Jadi memang ada perbedaan waktu sedikit tapi memang bahkan kamus Oxford pun menobatkan dia jadi yang paling populer dicari begitu. Nah, sebetulnya memang aneh ya, gaslight itu apa sih gitu. Ternyata istilah gaslight ini diambil dari judul film, loh nggak nyangka ya, ternyata itu adalah judul film. Judul film yang diproduksi tahun 1940. Filmnya sudah lama sekali, bahkan orang tua saya juga belum lahir waktu itu. Jadi gaslight itu judul film yang menceritakan seorang suami yang memanipulasi istrinya sehingga istrinya tuh jadi nggak percaya diri gitu ya. Dan di salah satu scene atau di salah satu adegan terpenting di film ini, si suami ini menyalakan lampu minyak. Nah, lampu minyak itu dalam bahasa Inggris adalah gaslight. Jadi betul lagi Pak John Adler bahwa itu ada kaitannya sebetulnya sama teknik karena gaslight, jadi lampu minyak.
lampu gas gitu ya. Kalau mungkin di Indonesia lampu pijar gitu ya, atau lampu teplok. Saya kebetulan di Surabaya, jadi kental bahasa Jawanya. Gaslight itu seperti itu. Nah, istilah ini dipakai karena itu tadi, ada satu scene penting yang menunjukkan manipulasi gitu ya, di relasi suami istri ini. Jadi scene-nya itu adalah suatu malam si suami ini menyalakan lampu minyak, kemudian istrinya melihat. Nah, lalu mungkin besoknya gitu ya, saya belum lihat film ini dengan dari awal sampai akhir. Nah, lalu si istrinya ini bertanya sama suaminya, "Kenapa kok kamu menyalakan lampu itu?" Lalu suaminya bilang, "Ah, itu hayalanmu aja. Aku nggak pernah kok nyalain lampu itu." Gitu. Nah, scene ini yang menunjukkan bahwa si suami ini memanipulasi ingatan istrinya, padahal itu adalah satu realita, dan membuat istrinya jadi nggak percaya diri. Jadi dampak emosionalnya besar gitu untuk istrinya. Oleh karena itu, istilah ini kemudian dipakai gitu ya, karena seperti yang digambarkan di film tersebut itu adalah bentuk manipulasi dalam satu relasi. Nah, sebetulnya relasinya tidak hanya di relasi suami istri saja, tapi bisa terjadi di berbagai macam relasi. Baik itu relasi di keluarga ya, tadi suami istri, kemudian bisa juga antara saudara, bahkan antara orang tua dan anak, kemudian kekasih gitu ya, sama pacar, teman, rekan kerja, di situasi apapun. Yang penting ada relasi. Nah, manipulasi sendiri sebetulnya adalah bentuk kekerasan emosional dan verbal. Kenapa kok verbal? Karena biasanya gaslight itu muncul dalam percakapan. Jadi akhirnya itu yang bisa berdampak negatif ke kondisi psikologis dan bahkan fisik dari si korban gitu ya. Jadi sebetulnya tujuan dari gaslighter atau orang yang melakukan gaslight itu adalah ingin mendominasi atau ingin menguasai si korbannya supaya dia lebih mudah dikendalikan, lebih mudah lebih mudah disetting atau disetel gitu ya, supaya pikirannya, kemudian perasaannya, perilakunya itu disetting dengan cara tertentu sesuai keinginan atau kebutuhan si gaslighter ini tadi. Gitu ya. Jadi memang kelihatannya bisa jadi jahat banget gitu ya. Kenapa kok di relasi yang bahkan relasi yang dekat itu juga bisa terjadi seperti di film yang Gaslight tadi. Jadi relasi suami istri itu kan tentunya relasi yang dekat sekali gitu ya. Tapi itu pun juga bisa terjadi kalau kita tidak aware dan akhirnya kita juga terkena dampak negatifnya. Oke, bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, gaslight itu ada metodenya, teman-teman. Jadi ada strateginya. Karena sebetulnya gaslight ini dilakukan dengan sengaja. Jadi bukan karena kebetulan ngomong atau kebetulan yang blurt out itu gitu ya, tapi memang betul-betul dilakukan dengan sengaja dan bertujuan untuk memanipulasi. Nah, metode-metodenya ada beberapa, tapi ini saya ambil yang saya juga sering dengar di konseling saya, kemudian banyak juga dibahas di artikel-artikel. Jadi ada 7 gitu ya, ada 7 metode. Yang pertama denial. Denial itu penyangkalan. Kemudian biasanya gabung dengan minimization atau mengecilkan fakta gitu ya. Jadi denial itu maksudnya gaslighter itu menyangkal sesuatu yang dirasakan, yang dilihat, yang didengarkan, atau menyangkal satu peristiwa yang dialami oleh korban gaslight-nya. Seperti yang terjadi di film tadi. Kan tadi suaminya bilang, itu cuma khayalanmu aja. Padahal sebetulnya itu adalah realita. Nah, hal inilah yang membuat si korban merasa ada yang salah dengan dirinya. Padahal sebetulnya kan kita tahu itu juga realita gitu ya. Nah, kalau minimization itu adalah meremehkan. Meremehkan opini atau pendapat si korban gaslight. Misalnya nih, ketika kita curhat gitu ya, cerita sama teman kita bahwa kita dibully. Lalu dia berkata, jangan berlebihan deh, kamu kali yang salah sangka. Nah, itu juga bentuk dari minimization atau meremehkan. Padahal mungkin aja bully itu betul-betul terjadi. Dan dia cerita ke kita karena mau minta tolong. Nah, itu tentunya akan sangat melukai gitu ya, melukai hati si korban gaslight ini. Kemudian yang kedua itu adalah mengubah topik pembicaraan tiba-tiba gitu ya. Kemudian sepihak dan tanpa alasan. Jadi kadang kalau kita tuh ngobrol gitu ya,
kalau misalnya kita kadang lawan bicara kita membahas topik yang sensitif gitu ya buat kita bisa bilang, aduh jangan bahas itu deh, bahas yang lain aja yuk. Nah, itu bukan gaslight, teman-teman. Karena si orang yang bicara ini menunjukkan bahwa secara asertif ya, dia nggak suka bahas topik itu sekarang, jadi yuk bahas yang lain. Itu bukan gaslight. Gaslight itu adalah ketika kita bicara gitu ya, misalnya kita ngobrol tentang pembagian tugas kuliah gitu. Terus tiba-tiba teman kita nih kayak nggak dengar omongan kita, lalu kemudian dia tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan jadi memilih menu makan siang. Kita mau makan apa siang ini? Padahal kita sudah panjang lebar membicarakan tentang pembagian tugas kuliah. Dan ketika kita mengingatkan, loh, tadi aku ngomong yang ini loh, kamu nggak dengar, misalnya gitu ya, kita mengkonfirmasi apakah mungkin dia nggak dengar atau gimana, dia tetap mengelak. Nah, itu yang bisa disebut gaslight. Kemudian yang ketiga, bersekutu dengan orang lain untuk menyerang. Nah, ini jadi dia mengajak teman-teman lain misalnya untuk memusuhi kita atau mungkin untuk mengejek kita. Nah, itu juga termasuk bentuk gaslight. Yang keempat, shaming atau merendahkan, demeaning orang lain. Jadi mengejek gitu ya, mengejek apapun yang personal di orang lain atau di lawan bicaranya, entah bentuk tubuhnya, entah status sosialnya, tingkat pendidikannya, itu adalah shaming. Mungkin teman-teman sudah cukup mengenal gitu ya, karena shaming juga sering dibahas, terutama body shaming. Kemudian yang berikutnya adalah stonewalling atau shutting down. Jadi dia menolak untuk lanjutkan pembicaraan, tapi betul-betul menolak. Jadi padahal itu penting gitu ya buat yang buat lawan bicaranya untuk dibahas, misalnya menegur dia tentang kerja kelompok misalnya. Nah, itu kan perlu didengarkan ya, perlu direspon. Tapi dia langsung enggak, aku enggak mau bahas itu deh sekarang. Nah, itu stonewalling. Kemudian yang keenam, mengancam secara halus. Jadi mengancam secara halus itu namanya emotional blackmail gitu ya. Jadi seperti kan blackmail itu pemerasan, tapi pemerasannya bukan kita minta uang, tapi pemerasan secara emosional. Misalnya ketika ada orang yang menasehati kita, lalu kita mungkin tidak setuju gitu ya, terus dia bilangnya gini, nggak apa-apa kalau kamu nggak mau ikuti kata-kata saya, tapi kalau terjadi apa-apa, saya nggak mau loh bantu kamu lagi. Nah, itu juga adalah bentuk ancaman, tapi halus ya. Bukan ancaman dengan todongan pisau gitu, bukan. Tapi itu juga bentuk ancaman sebetulnya. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan guilt trips atau playing victim. Jadi misalnya ketika kita negur teman, karena kita tahu dia selingkuh gitu ya dari pacarnya. Jadi dia sebetulnya sudah punya pacar, kita tahu, tapi terus kita jadi saksi mata perselingkuhan dia. Lalu mungkin kita bertanya atau menegur. Lalu si orang yang ketahuan ini bilang, kenapa kamu negur saya? Saya tuh korban. Aku tuh cuma pengen bahagia. Nah, itu kan jadi kita bingung ya, loh dia tuh berselingkuh, jelas punya pacar, saya tahu. Tapi ketika ditegur atau ditanya baik-baik, jawabannya jadi marah, lalu dia bilangnya saya tuh korban, aku tuh pengen bahagia gitu. Nah, nggak nyambung ya. Nah, jadi sebetulnya untuk defensif saja. Itu juga adalah bentuk gaslighting. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini game yang tadi saya maksud, teman-teman. Jadi saya punya 4 gambar, dan di masing-masing gambar ini ada percakapannya, gitu ya. Tadi saya sudah menjelaskan tentang 7 metode gaslight. Nah, teman-teman bisa membaca dari masing-masing gambar ini, kemudian menebak kira-kira masuk ke yang mana ya dari 7 tadi. Misalnya nomor 1, ini adalah percakapan antar pasangan. Ya, dibayangkan bisa suami istri, boleh, pacar juga boleh, gitu ya. Jadi ini situasi relasinya berbeda-beda. Kemudian yang kedua, ini adalah di kantor gitu ya. Kita bisa tebak dari pakaiannya. Jadi antara atasan dengan atau supervisor dengan stafnya. Kemudian yang ketiga itu dalam relasi pertemanan. Kemudian yang terakhir itu adalah relasi anak dan orang tua. Nah, teman-teman coba baca kalimat-kalimatnya gitu ya. Saya nggak akan kasih narasinya gitu. Coba ditebak dulu. Nomor 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Nanti teman-teman bisa share ya Mbak Medina ya. Mbak Medina, sorry, Mbak Rahel, untuk jawabannya di chat atau open mic boleh Mbak Rahel. Oke, teman-teman, ada yang bisa menjawab? Ya, Boleh di boleh. kolom komentar atau raise hand aja. Betul.
Kalau bisa jawab 4-4-nya boleh, atau kalau misalnya mau Ya. jawab salah satu juga oke, nggak apa-apa. Yang bisa menjawab dapat door prize, guys. Ayo teman-teman. Oh, ada hadiahnya, oke. Iya. Biar semangat, Kak. Oke. Oh iya, ada yang bertanya. Pertanyaannya apa, Kak? Jadi tebaklah metode apa yang dipakai di masing-masing situasi ini, di 4 gambar ini gitu ya. Jadi nomor 1, coba ditebak itu yang metode yang mana? Denial kah, stonewalling, emotional blackmail, atau yang mana gitu ya. Nomor 2 yang apa, 3 apa, 4 apa. Gitu. Oke. Sudah ada yang raise hand? Mbak Rahel? Ada. Dari Kak Andini, boleh open mic. Ya. Baik, Kak, saya izin menjawab yang nomor Ya, 3. silakan Mbak Ani. Yang nomor 3 stonewalling. Stonewalling, oke. Mbak Andini mau menjawab nomor 3 aja? Iya, Kak. Oke, baik. Oke, betul Mbak Andini. Nomor 3 adalah stonewalling. Betul. Jadi stonewalling itu seperti kita membangun ini ya, membangun apa? Tembok dari batu. Jadi kita ngeblok semua pembicaraan. Betul. Oke. Great. Nomor 3 ya. Oke, berikutnya. Oke, selanjutnya ada Kak Hasya Safina Santi. Boleh di open mic ya? Izin menjawab buat yang gambar nomor 1. Boleh, Menurut silakan, aku Mbak. itu gaslighting ya, Mbak. Ini semua gaslighting, Mbak Hasya. Cuma metodenya bisa beda-beda gitu ya. Ada 7 metode tadi. Nah, menurut Mbak Hasya yang nomor 1 ya tadi, itu masuk yang kemana, Mbak Hasya? Playing victim. Iya, Mbak. betul. Playing victim. Iya, betul. Oke, terima kasih Mbak Hasya. Terima kasih, Mbak. Oke, ada lagi sebetulnya selain play victim. Jadi situasinya tuh nggak kadang kita nggak bisa kaku aja satu. Sebetulnya bisa diinterpretasikan yang lain juga bisa selain guilt trips atau play victim. Betul, itu juga betul. Ada lagi mungkin yang bisa tahu yang lain apa yang dipakai di sini? Oke, ada. Oh, di chat ya tadi ada di Ya, chat ada beberapa. Roti, boleh dijawab. Nomor 2 katanya denial. Denial ya, oke, iya betul denial, iya betul. Jadi selain playing victim itu adalah denial, betul. Dia menyangkal realita, gitu ya. Betul sekali. Oke, great. Berikutnya. Masih ada satu lagi ya, Kak. Berapa orang lagi terserah Mbak Rahel sebagai moderator. Silakan memilih. Ada Kak Tiara Lamrizki, boleh open mic-nya? Tadi yang sudah terjawab nomor 1, 3, yang belum 2 dan 4. Ya, sisa nomor 2 dan 4 ya, teman-teman. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Silakan, Kak. Izin menjawab, Kak, kalau Ya, yang nomor silakan, Mbak 2 Tiara. itu denial. Nomor 2 itu denial atau penyangkalan. Karena kan yang bapak-bapaknya kan ngomong jangan ngayal, kan saya pernah instruksi seperti itu sama kamu. Sama yang nomor 4 menurut pendapat saya itu shaming atau merendahkan, karena ibu-ibunya ngomong kecemasan itu cuma ada di kepalamu saja, siapa sih yang ngajarin kamu mikir begitu. Terima kasih. Oke, siap Mbak Tiara. Jawab 2 gambar ya, betul semuanya. Jadi yang ketiga, gambar kedua tadi adalah denial gitu ya. Jangan ngayal, betul. Jadi kita si atasannya menyangkal bahwa dia tidak pernah memberikan instruksi itu. Kemudian yang keempat, ibunya shaming atau mempermalukan gitu ya, atau merendahkan anaknya. Betul sekali. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab baik lewat chat maupun lewat open mic ya. Keren, semuanya betul. Jadi iya betul. Jadi teman-teman sebetulnya sudah bisa membedakan gitu ya yang mana strateginya dan aware bahwa itu juga adalah bentuk gaslight. Oke, kita lanjutin ke yang berikutnya gitu ya, slide berikutnya. Nah, ini adalah tanda-tanda ketika kita mengalami gaslight karena kadang kita tidak merasa bahwa itu gaslight. Jadi gaslight itu kan bentuk manipulasi ya, dan orang-orang yang memanipulasi itu nggak mungkin datang ujuk-ujuk langsung marah-marah.
karena ketika dia marah-marah kita terancam dan kita pasti pergi gitu. Nah, orang-orang manipulasi itu biasanya datang dengan sikap yang baik, sikap yang manis gitu ya, memuji bahkan. Jadi mendekati kita dulu. Jadi ini tuh kalau dianalogikan seperti merebus katak di dalam air dingin. Gitu ya. Jadi kalau kita masukin katak di panci yang ada isinya air dan dia belum ditaruh di atas kompor gitu ya. Lalu kita taruh di atas kompor si panci yang ada kataknya, lalu kita panasin dengan api kecil, itu dia tidak akan keluar karena panasnya sedikit demi sedikit air itu kan kalau kita panasin terus meskipun apinya stabil, dia kan akan mencapai titik didih gitu ya. Nah, sama seperti itu. Kita nggak terasa kalau kita dimanipulasi karena ada pendekatan dulu. Ada seperti si gaslighter-nya ini mencari hati si korbannya dulu. Nah, baru nanti di tahap tertentu dia melakukan yang metode-metode tadi. Nah, itu yang jadi berbahaya gitu ya, teman-teman. Memang gaslight itu levelnya banyak. Ada yang ringan, ada yang memang berat. Dan ketika itu levelnya tinggi, berarti niat untuk memanipulasinya makin besar. Biasanya begitu. Nah, oleh karena itu kita perlu mengamati tanda-tanda yang mungkin saja kita juga rasakan. Jadi yang pertama itu adalah kita jadi ragu sama diri sendiri. Kemudian mempertanyakan, apa aku ini terlalu sensitif ya? Atau sikapku berlebihan ya? Seperti tadi yang kita lihat di gambar. Di 4 gambar tadi, semua korbannya itu seperti mempertanyakan dirinya sendiri gitu ya. Kayak tadi ada yang bilang atasan di kantor, aku nggak pernah loh kasih instruksi seperti itu. Nah, padahal memang betul-betul sudah diberikan dan ternyata itu salah. Jadi sebetulnya itu adalah sikap defensif si atasannya saja misalnya. Kemudian yang ketiga, jadi tidak percaya diri. Karena dia jadi ragu gitu ya sama dirinya sendiri, akhirnya tidak percaya diri dalam mengekspresikan emosi dan jadi sulit mengambil keputusan. Jadi tadi seperti dicontoh ketika ada anak yang atau ada teman yang curhat gitu ya, bahwa dia kena bully, ternyata sama temannya dianggap itu pikiranmu aja, atau tadi di gambar yang keempat juga seperti itu. Jadi dia jadi nggak percaya diri untuk mengekspresikan perasaan atau emosinya. Kemudian yang berikutnya adalah merasa tidak bisa melakukan hal dengan benar karena selalu dianggap salah, seperti yang di nomor 2 tadi gitu ya. Salah lagi. Padahal sebetulnya dia sudah benar mengikuti instruksi. Kemudian yang berikutnya adalah orang tersebut atau si gaslighter ini selalu benar dan kita selalu salah. Nah, ini tadi ya menjelaskan yang sebelumnya. Jadi ia sering menghindar dari minta maaf karena selalu merasa benar dan sulit menyadari kesalahannya. Kadang meskipun kita menegurnya secara langsung, dia langsung stonewalling itu tadi. Jadi langsung menyangkal realita atau dia nggak mau bahas itu. Kemudian berikutnya adalah merasa terisolasi dari orang-orang terdekat lainnya. Kemudian merasa terancam dan ngerasa nggak berdaya ketika berada di dekat gaslighter. Jadi akhirnya seperti dia nggak bisa kemana-mana gitu ya, nanti menjauh, dia diancam, tapi ketika dekat dia di gaslight seperti itu. Jadi atau nggak gitu dia diisolasi, jadi nggak boleh dekat dengan orang yang lain gitu, hanya sama dia saja. Kemudian yang terakhir adalah bingung. Jadi dia bingung sebetulnya relasi ini tuh membuat aku jadi ngerasa aman atau aku tuh ngerasa terancam ya. Kenapa kok aku jadi nggak bahagia ya? Nah, jadi bingung dan nggak memahami alasan kenapa relasi ini tidak bisa dinikmati. Begitu. Oke, masuk ke slide berikutnya. Nah, ini adalah dampak gaslight. Jadi karena ini adalah satu kekerasan, pasti akan ada dampaknya gitu ya. Dan dampaknya biasanya di 3 aspek. Yang pertama dampak fisik. Jadi ketika kita di gaslight itu biasanya respon pertama kali di tubuh itu adalah stres atau tertekan gitu ya. Jadi ketika tubuh itu stres, maka otak itu menginstruksikan pada seluruh organ-organ tubuh juga untuk bertahan gitu ya. Jadi respon yang keluar di tubuh kita itu adalah fight, flight, atau freeze. Jadi fight itu kita berusaha ngelawan, atau flight menghindar, atau freeze. Freeze itu membeku atau mematung, nggak bisa melawan gitu ya. Nah biasanya korban gaslighter itu ada di freeze. Jadi dia nggak bisa ngelawan, dia udah mematung di situ karena memang dimanipulasi tujuannya. Jadi dia memang mau dibentuk sesuai dengan keinginan si gaslighter-nya. Nah dampak fisik dari ketika kita melakukan respon
stres itu tadi biasanya kita jadi deg-degan. Itu yang paling gampang kita kenali gitu ya. Kita jadi gampang deg-degan, mungkin keringat jadi mengucur, kita jadi nggak nyaman, tangan dan kaki terasa dingin. Lalu dalam jangka panjang itu bisa jadi gangguan kesehatan, seperti munculnya gangguan pencernaan, lalu sakit kepala atau migrain gitu ya. Kemudian jadi lesu, nggak bertenaga. Lalu ada gangguan pola tidur atau gangguan makan. Itu efeknya ke fisik. Nah, kalau dampak psikologis pasti gitu ya, karena ini menyangkut emosional. Jadi akhirnya jadi meragukan keberhargaan diri, meragukan perasaan dan pikiran diri sendiri gitu ya. Aku ini benar apa enggak ya merasakan ini. Tadi seperti yang di gambar 4 di ibunya bilang bahwa kecemasan itu cuma di kepalamu aja. Jadi seolah-olah kecemasan itu tidak real. Padahal anaknya merasa cemas ini beneran gitu ya, bukan buatan saya saja gitu. Kemudian jadi low mood, jadi moodnya jadi tidak stabil atau moodnya jadi low. Mood low itu jadi kalau dalam bahasa kami itu depressed mood, jadi tertekan gitu ya. Kita menjalani hari-hari dengan kesedihan, perasaan tertekan, kemudian jadi menarik diri dari lingkungan. Itu bentuk-bentuk dari low mood. Dan akhirnya ketika ini terjadi gitu ya, low mood kemudian ada kecemasan yang berlebihan, ini akan makin rentan gitu untuk jadi depresi klinis. Dan kemudian pada tahap yang parah gitu ya bisa memicu pikiran dan tindakan untuk menyakiti diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah dampak relasi dengan orang lain. Jadi kita sebetulnya kan dalam satu lingkungan sosial bukan hanya berdua saja gitu ya dengan si gaslighter-nya. Pasti kita juga punya orang-orang lain. Nah, namun ketika kita terjebak dalam relasi yang seperti ini, biasanya yang jadi dampak besar itu adalah muncul trust issue. Kita jadi takut gitu ya pada orang lain, mempertanyakan motif orang lain ketika ada yang baik sama kita gitu ya. Kemudian jadi sulit untuk membuka diri atau sulit untuk menjalin relasi dengan orang yang lain. Jadi ketika kita berelasi, kita tuh menunjukkan kerapuhan gitu ya. Namun karena kita sudah terbiasa dimanipulasi dan sebetulnya secara tidak sadar kita merasakan efeknya, kita jadi membatasi diri, takut, soalnya ada perasaan takut. Gitu. Kanika, maaf dipotong sebentar, 5 ya. menit dulu ya. Oke, baik. Sudah ini habis ini yang terakhir kelihatannya ya, Mbak? Ya. Oke. Siap. Nah, ini adalah slide yang terakhir. Sekarang kalau Anda terjebak di relasi seperti ini, bagaimana mengatasinya gitu ya atau memadamkan api gaslight ini? Yang pertama adalah identifikasi masalah. Nah, itu kenapa tadi saya melatih gitu ya teman-teman untuk membedakan situasinya yang mana sih yang gaslight gitu ya, metodenya apa. Nah, itu kita supaya bisa mengidentifikasi masalahnya, kita mengenali, kemudian bisa menganalisis, oke, saya memang mengalami gaslight ini dalam relasi saya. Kemudian yang berikutnya, tahap berikutnya adalah set and maintain boundaries. Jadi kita perlu menetapkan batasan, sikap dan perilaku mana yang kita bisa terima dan yang tidak bisa kita terima. Nah, ketika kita sudah punya batasan seperti itu, beranikan diri untuk berkata tidak saat memang perilaku itu kita tidak bisa menerima. Atau dia memaksa kita melakukan sesuatu yang tidak kita setujui. Gitu teman-teman. Kemudian berikutnya, afirmasi perasaan diri sendiri. Nah, kita juga perlu mengizinkan gitu ya, mengakui, kemudian menekankan pada diri kita untuk merasakan perasaan kita yang sebenarnya. Meskipun gaslighter kita menyampaikan bahwa perasaan itu tuh nggak nyata. Tadi seperti di contoh yang keempat gitu ya. Apapun yang Anda rasakan itu adalah sesuatu yang valid atau benar. Jadi yang bisa membedakan itu benar atau salah bukan orang lain, tapi kita sendiri. Kita perlu meyakinkan diri tentang hal ini. Kemudian berikutnya adalah find second opinion. Jadi kalau kita memang bingung dengan realita gitu ya, karena memang ini manipulasi, kita perlu punya second opinion. Jadi Anda perlu tetap terhubung dengan orang-orang lain yang mungkin bisa jadi orang yang jadi validator kita gitu ya. Sebetulnya betul nggak sih aku ini gitu ya. Dan itu yang akan membantu kita untuk bisa bertahan secara emosional tetap sehat gitu biasanya. Jadi kita jadi punya sudut pandang yang lebih objektif. Kemudian yang terakhir adalah maintain your individuality. Jadi jaga individualitas diri dengan meluangkan waktu melakukan hal yang positif, meskipun itu tidak disukai oleh gaslighter-nya.
Jadi cari cara untuk bisa mengekspresikan diri sendiri yang sebetulnya gitu ya, dan pertahankan keunikan dirimu. Oke, itu yang slide terakhir dari saya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mau mendengarkan presentasinya. Baik, terima kasih kepada Kanike atas pemaparan materinya. Ternyata banyak juga ya macam-macam gaslighting itu. Betul, betul sekali. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang bertanya boleh raise hand atau ketik di kolom komentar biar nanti saya bacakan. Oke, udah ada ya, sebentar. Dari Kak Deti Kim boleh on mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mbak Deti. Terima kasih Kak memberi kesempatan pada saya untuk bertanya. Izin bertanya Kak, bagaimana cara mengatasi orang yang memiliki gejala gaslighting? Oke, jadi pelakunya atau korbannya, Mbak Deti? Sama korban. Kadang kan orang yang melakukan gaslighting, dia secara tidak sadar melakukan itu. Dan kalau misalkan menegur gitu Kak, bahwa itu dia merasa selalu benar kan? Betul. Kalau dirinya memiliki ciri gaslighting, nah itu bagaimana Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Deti pertanyaannya. Jadi lebih ke bagaimana cara mengingatkan gitu ya, pelaku gaslighter. Oke, nah ini adalah tugas yang sulit ya Mbak Deti, karena kita tidak bisa mengubah atau, jadi kalau Anda semua pernah tahu gitu ya, ada lingkaran yang namanya lingkaran kontrol. Jadi lingkaran kontrol ini ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada hal-hal yang di luar kendali kita gitu ya. Nah, hal-hal yang di dalam kendali kita itu adalah pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Nah, yang di luar kontrol itu adalah pikiran, perasaan, dan perilaku orang lain. Jadi akan sulit sebetulnya kalau kita berupaya memperbaiki perilakunya. Apalagi biasanya gaslighter ini orang-orang narsistik biasanya ya, tidak selalu, tapi umumnya seperti itu. Nah, ciri utama dari orang yang dengan kepribadian narsistik ini adalah defensif. Jadi ketika dia diingatkan, ditegur itu tidak mempan gitu. Biasanya begitu, dan malah kita lebih disiksa dalam tanda kutip gitu ya dengan gaslight-gaslightnya, dan itu makin membuat kita terpuruk. Jadi biasanya ketika ada klien gitu ya yang ke saya dan itu relasi pertemanan, pasti jawaban saya adalah bikin boundaries. Jadi mungkin mengurangi frekuensi pertemuan atau mungkin mengurangi interaksi gitu intinya. Karena ketika kita makin di gaslight, jadi makin kita tegur, dia akan makin menjadi-jadi gaslightnya. Itu makin membuat kita merasa terpuruk, lalu kita jadi kehilangan arah. Biasanya begitu. Oleh karena itu langkah pertama adalah selamatkan diri kita dulu. Nanti kalau kita sudah sehat kembali, mungkin kalau Anda ke psikolog bisa membuat strategi gitu ya. Kalau mau nggak mau, tetap harus berinteraksi dengan orang ini. Nah, itu case by case, karena gaslight tadi kan banyak ya caranya. Kemudian motifnya juga banyak, relasinya juga banyak. Jadi relasinya apa nih? Teman, pacar, orang tua, apa? Nah, itu juga akan berbeda-beda. Jadi yang pasti yang utama adalah jaga diri kita dulu. Jangan kita peduli sama dia terus kita mau ubah gitu ya. Itu akan sulit sekali, PR besar. Gitu. Dari saya gitu ya, Mbak Deti. Semoga menjawab. Atas jawabannya. Sama-sama Mbak Deti. Oke, selanjutnya ada Pak John sepertinya mau bertanya. Dipersilakan Bapak. Terima kasih Bu Rike. Rakel buat saya. Ya, silakan Pak John. Ini Bu Rike, saya menanya tertarik tadi ada 7 metode ya. 7 metode itu kan sudah melakukan penelitian yang mendalam ya. Betul. Apakah pertanyaan pertama adalah apakah 7 metode ini dimiliki oleh satu orang personal, memiliki 7 kepribadian, atau hanya satu di antara 7? Yang
kedua saya tertarik dengan gambar kedua karena saya mengalami sendiri tahun 2002 ya. Tahun 2002 saya punya dosen pembimbing di ITB. Nah, beliau memiliki karakter persis sama dengan gambar nomor 2. Jadi kenalnya 2002 sampai 2012 saya bimbing sama beliau S2 dan S3. Kemudian 10 tahun terakhir ini baru saya merasakan bahwa ada kepribadian yang aneh ya. Jadi kalau misalnya dia menginstruksikan A, terus saya kerjakan A, dia bilang enggak, saya nggak pernah mengerjakan tuh. Tapi saya waktu itu belum punya teknologi rekam. Teman-teman saya dulu menyarankan rekam Pak John, rekam perintah dosennya, nanti diputar. Sebetulnya saya nggak punya, jadi artinya itu sebenarnya langka ya Bu ya, penyakit seperti itu. Terima kasih Bu. Iya, baik. Iya, baik Pak John, terima kasih banyak untuk sharing dan pertanyaannya. Memang betul tadi yang seperti disampaikan Pak John gitu ya, bahwa bisa saja terjadi dekat sekali dengan kita. Contoh-contoh gaslight itu. Dan strateginya Pak John keren banget dan itu bisa dipakai ya teman-teman. Jadi kalau zaman sekarang, kan tadi Pak John terjadinya di tahun 2002 ya. Di saat itu HP belum secanggih sekarang dan belum semudah itu untuk dioperasikan. Itu juga bisa jadi salah satu cara untuk menjadi bukti gitu ya. Jadi kita perlu mengumpulkan bukti ketika si gaslighter ini menyangkal peristiwa atau menyangkal instruksi atau menyangkal apapun yang kita dengar, kita rasain. Supaya nanti ketika dia mengelak, kita punya, loh ini loh, kan kamu kapan hari ngomong seperti ini. Gitu. Jadi itu benar sekali, Pak. Mungkin teman-teman yang lain bisa juga mencatat ya, ini salah satu strateginya. Gitu. Jadi memang sangat tidak mudah menghadapi orang-orang dengan metode-metode seperti ini gitu ya, karena memang dia sangat defensif. Jadi tujuannya sebetulnya adalah menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ketika dia dikritik atau mungkin diingatkan, itu kan belum tentu ya motif kita buruk sebetulnya. Cuma hanya mengkonfirmasi. Kadang-kadang kita cuma konfirmasi aja dia sudah merasa terancam. Nah, memang betul Pak John tadi yang sampaikan bahwa itu ada kaitannya dengan kepribadian si gaslighter ini. Jadi menariknya orang-orang narsistik kalau kita temukan akar permasalahannya, mereka ada problem dengan self-esteem. Jadi orang-orang narsistik yang kelihatannya wah percaya diri gitu ya, grandios banget. Sebetulnya kalau dia melakukan teknik itu, nah tekniknya itu bisa dilakukan semua Pak, bahkan di satu orang. Jadi sebegitu niatnya dia mau melakukan itu untuk membela dirinya sendiri, itu semua dihalalkan caranya, meskipun itu menyakitkan orang lain. Gitu. Jadi bentuk kepribadiannya memang lebih biasanya mengarah ke narsistik. Dan biasanya selain dia punya masalah dengan self-esteem, dia juga belajar dari lingkungannya. Jadi entah di keluarganya ada yang melakukan itu, dan dia belajar, karena anak itu kan belajar berinteraksi dengan orang lain juga dari keluarga biasanya. Jadi kalau ditelisik lagi sejarah keluarganya, mungkin ayahnya, atau mungkin ibunya, atau mungkin paman, atau mungkin kakek nenek, orang-orang signifikan buat dia juga melakukan itu. Jadi ya akhirnya ketika dia tumbuh besar, dia merasa sikap-sikap ini tuh halal, nggak masalah gitu dilakukan. Gitu. Nah, itu yang jadi problemnya orang-orang yang melakukan gaslight. Gitu dari saya, Pak. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Bapak John atas pertanyaannya dan Kanike atas jawabannya. Semoga jawabannya memuaskan ya Pak. Oke, selanjutnya langsung aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Baik, untuk Karyo Sanjaya, boleh open mic-nya? Oke, baik. Sebelumnya, apakah suara saya sudah tersampaikan dengan jelas? Iya, sudah jelas, Mas Rio. Sini saya memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa saat kita memiliki salah satu kelemahan, misalnya kelemahan itu saja, nah itu bisa menjanggal bagi diri kita. Dan bagi sekeliling teman kita itu bisa menganggap kita bahwa ada satu yang kurang dari orang tersebut. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Lalu yang kedua terkait dengan insecure. Nah, bagaimana cara mengatasi rasa insecure yang berlebihan sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran? Kira-kira yang harus kita pertingkatkan apa saja agar tidak kekhawatiran yang berkelarjutan? Terima kasih. Oke. Saya konfirmasi dulu ya, Mas Rio. Jadi yang pertama,
Kalau kita punya kelemahan, ini sebetulnya agak melenceng dari topik sih sebetulnya, Mas Rio. Ini kaitannya sama gaslighter, saya nggak nangkep sih sebetulnya, tapi nggak apa-apa, saya tetap berusaha jawab gitu ya, Mas. Jadi tadi yang pertama, Mas Rio menyampaikan kalau ada kelemahan lalu itu mengganjal dalam relasi pertemanan, itu kenapa? Apa pertanyaannya, Mas? Kenapa? Tadi? Oh, sebentar saya lihat dulu ya. Ha. Pertanyaannya itu mengapa pada saat kita memiliki satu kelemahan hanya di bidang tertentu ataupun ruang lingkup yang sangat kecil, kita merasa itu selalu menjanggal dan merasa bersalah bagi teman kita sekeliling kita gitu, Bu. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Oke, jadi kenapa ada yang ganjel gitu kalau ada satu kelemahan dan mengganjalnya itu di orang yang merasa punya kelemahan itu atau di teman-temannya? Kalau yang menjanggal itu ke diri kita, lalu yang merasa bersalah itu ke teman-teman kita gitu. Oke, jadi kita merasa mengganjal lalu merasa bersalah sama teman-teman karena kita punya kelemahan itu, gitu kah, Mas Rio? Oke. Dan yang nomor 2 tadi, gimana sih caranya untuk mengatasi insecurity? Nah, sebetulnya nomor 1 tadi, kenapa kok kelemahan itu jadi problem? Itu karena memang ada masalah dengan insecurity ya, sebetulnya sudah dibahas. Jadi ada rasa tidak aman pada kelemahan ataupun kelebihan dirinya itu. Kalau teman-temannya tidak bisa menerima, ya berarti itu ada sesuatu. Kenapa kok mereka nggak bisa menerima? Kita perlu cari tahu dulu gitu ya. Kemudian bagaimana cara meningkatkan supaya kita nggak insecure gitu ya, atau mengatasi rasa insecure? Kita perlu melihat ke diri sendiri. Sebetulnya kita punya histori hidup yang kayak apa? Apa yang membuat kita jadi ngerasa nggak aman dalam berelasi dengan orang lain misalnya. Nah nanti mungkin Mas Rio juga bisa dibantu oleh konselor gitu ya, atau mungkin oleh psikolog untuk ngecek lagi sejarah hidupnya bagaimana. Adakah mungkin trauma atau hal yang lain yang bisa membuat jadi insecure. Kalau caranya biasanya yang kami sarankan adalah mengeksplor diri sendiri. Jadi supaya nggak mungkin orang itu lemah semua, pasti punya kelebihan gitu ya. Dan kelebihan itu yang jadi keunikan Anda. Oleh karena itu perlu dicari. Kalau kita nggak cari, kita juga nggak akan menemukan. Jadi harus mencoba banyak hal, lalu kita mengerti gitu ya, paham, oh ini ternyata jadi kelebihan saya. Nanti akan biasanya self esteem-nya juga akan meningkat dan insecurity-nya menurun. Gitu Mas Rio, semoga menjawab ya. Iya, tapi saya memiliki satu pertanyaan lagi, apakah boleh diajukan lagi Bu atau gimana waktunya? Gimana Mbak Rahel? Mungkin karena keterbatasan waktu Kak, gantian dulu ya, nggak apa-apa. Iya, oke. Nanti dilihat dulu ya, Mas Rio, mungkin ditahan dulu kalau ya. ini boleh di kolom komentar aja. Oke, selanjutnya Kak Nadia Putihhatul Husna, boleh open mic. Oke, makasih Kak. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Iya, jelas. Jelas, Kak. Baik, terima kasih Kak atas waktunya. Sebelumnya Iya, saya sama-sama Nadia. Karena tidak bisa on cam. Iya, it's okay, nggak apa-apa. Oke. Gini Kak, tadi setelah mendengar penjelasan dari Kanika nih, saya jadi teringat beberapa waktu lalu ketika saya di organisasi, ketika sedang rapat itu, ada sesi di mana ketika saya mengatakan gitu ya, tentang perasaan saya bahwa ketika di kepanitiaan itu saya merasa ABCDZ gitu ya. Dan teman-teman saya juga mengatakan gitu ya, jadi saling mengatakan perasaannya masing-masing gitu ya Kak. Nah, ketika bagian saya, lalu ada salah satu teman saya yang mengatakan gini, udah deh, kita lanjut aja rapatnya, katanya gitu, nggak usah lebay, katanya gitu. Nggak tahu kenapa, setelah mendengar kata-kata itu, saya jadi kayak yang, jadi saya kayak gitu lebay ya, gitu. Ini tuh lebay saya kayak gini, gitu. Yang ingin saya tanyakan, apakah itu termasuk gaslighting? Lalu, entah kenapa Kak, setelah kejadian itu, ketika saya bertemu dengan teman saya yang berkata seperti itu, saya jadi sering merasa tiba-tiba tremor, tiba-tiba deg-degan, dan ada rasa takut tersendiri gitu loh Kak. Jadi kayak, aduh aku jadi nggak mau ketemu dia gitu, karena takut aja gitu, kayak ada deg-degan aja gitu. Itu gimana ya Kak? Karena teman-teman saya juga bingung gitu. Loh kamu kenapa Nad? Kok tiba-tiba kayak gitu? Ya saya juga bingung gitu, saya kenapa gitu. Itu sih Kak, makasih. Oke, terima kasih Mbak Nadia sharing dan pertanyaannya.
Kalau tadi pertanyaan pertama, apakah itu gaslight? Tampaknya iya, karena itu berarti dia juga stonewalling gitu ya. Kemudian juga denial, karena tadi dibilang itu lebay gitu ya, kayak gambar yang nomor 1. Kemudian kayak gambarnya juga yang nomor 3 gitu. Padahal saat itu tidak hanya Mbak Nadia aja yang kepingin, tapi teman-teman yang lain sudah menyampaikan curhatnya. Jadi itu seperti kita kalau dibayangkan tuh kayak ditampel gitu ya, apa bahasanya ditampel tuh ditempelak gitu, ditolak. Juga ada penolakan di situ. Dan efeknya adalah ya tadi Mbak Nadia pertanyakan juga di pertanyaan berikutnya, kok jadi ngerasa deg-degan ya? Kenapa kok jadi takut? Jadi bahkan gemeter gitu ya. Tremor tuh mungkin gemeter maksudnya ya. Betul ya Mbak Nadia? Iya Kak, betul. Oke. Nah, itu karena memang efek dari sikap si teman ini, meskipun mungkin hanya 1 kali atau mungkin sudah melakukan itu beberapa kali, Mbak Nadia, sebelumnya. Waktu itu pertama kali kayak gitu, cuman sebenarnya kalau kata kalau itu nyelak banget gitu loh, kayak aku tuh cuman nyatain perasaanku doang, tapi kok dibilangnya lebay gitu. Oh, oke. Jadi itu meskipun kejadian yang pertama, kelihatannya efek emosionalnya intens ya, Mbak. Jadi perasaan tertolak atau mungkin sedih gitu ya, mungkin ada marahnya. Nah, ini saya cuma berasumsi ya, Mbak Nadia, karena kita nggak lagi konseling gitu ya, jadi nggak bisa membuka satu persatu. Tapi dari yang tadi Mbak Nadia sampaikan, di respon fisiknya udah kelihatan keluar takut, kemudian tertolak, sedih. Dan ketika perasaan itu berkecamuk di dalam diri kita, fisik itu juga merespon. Oleh karena itu tadi Mbak Nadia kerasa deg-degan, kemudian gemetar. Nah, itu juga salah satu respon respon fisik gitu yang menunjukkan bahwa kita tidak mau dekat dengan si orang ini. Itu sebetulnya situasi yang normal untuk korban gaslighting ya, Mbak Nadia. Jadi itu bukan Mbak Nadia yang aneh, bukan Mbak Nadia yang dalam tanda kutip nggak normal. Kan tadi termasuk dampak yang dialami. Nah, cara untuk mengatasi itu menurut saya kita perlu menganalisis gitu ya. Tadi yang pertama Mbak Nadia sudah lakukan. Jadi akhirnya paham bahwa oh ya situasiku memang gaslight dan bahkan metodenya sudah tahu. Kemudian yang kedua, setting boundaries. Jadi mungkin bisa dikurangi dulu untuk berinteraksi dengan dia, tapi kalau memang tidak bisa dihindari, ya mungkin kita tidak perlu terlalu banyak bicara kalau misalnya itu dalam satu kelompok gitu ya. Supaya at least kita tidak tertrigger dengan pembicaraan dia. Atau sebelum ketemu si orang ini, kita self care dulu misalnya. Jadi ngumpulin amunisi gitu ya, ngumpulin amunisi yang untuk meningkatkan energi positif kita gitu. Entah Mbak Nadia bisa makan kesukaan atau mungkin ke salon dulu atau mungkin melakukan hobinya atau mungkin dengerin musik aja yang kita senang, itu biasanya sudah lumayan meningkatkan emosi positif. Jadi ketika kita dapat sikap seperti itu, kita lebih bisa sustain biasanya, lebih bisa stabil emosinya. Gitu. Jadi itu ya cara yang bisa dilakukan. Atau mungkin setelah misalnya nih ternyata terulang kembali, cara yang bisa dilakukan adalah kita menenangkan tubuh. Kalau memang tubuh kita bereaksi seperti itu gitu ya. Caranya dengan melakukan latihan pernapasan. Sebetulnya latihan ini mudah sekali sih teman-teman. Jadi bukan yang kita butuh tempat khusus, butuh sikap khusus gitu, tidak. Tapi latihan ini sudah bisa menenangkan tubuh kita. Kemudian kalau tubuh kita tenang, biasanya pikiran dan emosi juga ikut terdampak gitu ya. Jadi caranya adalah ambil napas dari hidung, pelan-pelan ya, bukan begitu ya, pelan-pelan. Ambil napas perlahan-lahan dari hidung, lalu dilepas dari mulut. Juga perlahan-lahan, jadi bukan itu bukan. Nah, kalau kita itu kayak orang takut sebetulnya. Ketika kita takut, secara otomatis kita jadi deg-degan, lalu napasnya jadi makin cepat. Nah, untuk memberi instruksi pada tubuh bahwa oke, sekarang waktunya tenang, kita perlu mengelola pernapasan itu tadi. Nah, ketika kita sudah mengambil napas perlahan, lalu melepaskannya juga perlahan, kita jadi lebih bisa calm gitu ya, karena kadar oksigen di otak kita menurun. Jadi itu yang membuat badan kita jadi lebih tenang. Kalau itu sudah bisa, saya tambah lagi gitu ya. Jadi namanya breath box technique. Jadi breath box technique itu selain ambil napas dari hidung dan melepas dari mulut,
itu ada periode menahan napas. Nah, periode menahan napas ini ada di tengah-tengah antara kita mengambil dan melepas. Jadi caranya kita ambil napas perlahan-lahan, lalu tahan. Kemudian dilepas pelan-pelan, seperti itu, lalu tahan lagi. Jadi ambil, tahan, kemudian lepas dari mulut, tahan, jangan napas normal, lalu ambil lagi. Gitu. Itu efeknya lebih powerful lagi karena ada periode menahan napas. Jadi langsung kita menurunkan secara cepat gitu ya, oksigen di otak. Kenapa kok kaitannya sama otak? Karena ketika kita merasa takut atau terancam, yang merespon itu otak kita. Yang nyuruh jantung deg-degan, yang nyuruh kita jadi gemeter, itu adalah otak. Karena otak itu punya alarm. Jadi manusia itu sudah dikasih alarm oleh Tuhan, supaya ketika kita lagi dalam posisi yang takut gitu ya, si alarm ini nyala. Nah, ketika alarm ini nyala, yang keluar respon tadi itu, kita mau melawan, atau kita lari, atau kita membeku, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ketika si alarm ini nyala, bagian otak yang namanya prefrontal cortex itu off. Jadi amigdala, tadi alarm itu namanya amigdala gitu ya. Amigdala, si alarm ini, dan prefrontal cortex, otak yang membuat kita jadi bisa berpikir jernih, itu tuh nggak bisa nyala bersamaan. Nah, supaya kita bisa berpikir jernih atau badan kita tenang, pikiran kita tenang, si alarm ini harus off. Nah, caranya adalah dengan melakukan latihan pernapasan. Nanti saya akan share ya tim panitia gambarnya gitu ya, ada posternya, nanti bisa dibagikan ke teman-teman di grup. Jadi breathbox teknik itu seperti apa, ada gambarnya. Oke, semoga menjawab ya Mbak Nadia. Terima kasih banyak, Kak. Sama-sama Mbak Nadia. Untuk selanjutnya ada Kak Putri. Untuk Kak Putri dipersilakan open mic-nya. Selamat siang, Kak. Iya, Izin selamat bertanya. siang. Silakan, Mbak Putri. Ini kalau misalnya kita korban gaslighting, kapan sebaiknya kita memulai datang ke psikolog? Terus apakah kalau misalnya kita ada sakit GERD gitu, apakah itu salah satunya dari gaslighting juga? Maksudnya jadi udah kena kesehatan mental sama fisiknya udah kena gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Putri pertanyaannya. Jadi ya, sama-sama. Ada 2 pertanyaan gitu ya. Jadi tandanya bagaimana sih kita kalau rasanya sudah perlu bantuan profesional gitu ya. Kemudian kalau mengalami GERD, apakah itu karena gangguan psikologis atau bagaimana gitu ya? Betul ya Mbak Putri? Iya Kak. Oke, baik. Jadi ya, terima kasih. Jadi untuk yang pertama, tanda-tandanya apa sih kita waktunya datang ke psikolog gitu ya, waktunya dibantu oleh profesional. Biasanya saya memakai istilah 4D. Jadi yang pertama itu distress gitu ya. Jadi D yang pertama itu distress. Distress itu adalah stres yang efeknya negatif ke kita. Jadi seperti yang tadi saya presentasikan, dampak psikologisnya ada muncul kecemasan, low mood, jadi nggak bertenaga gitu ya, nggak ada semangat, nggak ada motivasi, itu adalah bentuk distress. Jadi stres itu bukan sesuatu yang melulu buruk sebetulnya. Jadi stres itu ada 2 macam, ada eustress atau stres yang baik. Kenapa baik? Karena dia mendorong kita untuk maju gitu ya. Jadi misalnya kalau Anda mau ulangan nih atau mau ujian gitu ya, itu kan ada stres pasti, nggak mungkin terus kita hahaha gitu ya kena ujian. Pasti kita juga ada stres, ada kecemasannya. Nah, tujuan dari kecemasan dan stres itu adalah supaya kita mau belajar. Nah, lalu ketika kita belajar, kita bisa mengerjakan ujian dan akhirnya kemampuan kita meningkat. Nah, oleh karena itu eustress yang positif gitu ya efeknya. Nah, yang berikutnya, yang jelek itu adalah distress. Ketika itu jadi berlebihan dan kita sudah hands up, sudah kewalahan untuk menangani itu. Jadi misalnya jadi nggak bisa konsen gitu ya, sudah nggak bisa fokus sama perkuliahan misalnya. Nah, itu sudah jadi sesuatu yang mengganggu. Kalau sudah merasakan itu dan Anda merasa nggak bisa menangani, pakai cara ini nggak bisa, pakai coping yang lain yang biasanya bisa, terus nggak mempan gitu ya. Nah, itu tanda yang pertama. Jadi itu perlu diwaspadai. Kemudian yang kedua adalah dysfunction.
Jadi sudah mulai terjadi penurunan produktivitas misalnya. Jadi kalau Anda adalah mahasiswa, mulai si stres tadi yang negatif mempengaruhi cara kita untuk belajar misalnya. Jadi nggak konsen, kemudian yang tadinya tugas selalu ngumpulin tepat waktu, sekarang mulai terlambat atau bahkan tidak dikerjakan. Nah, jadi sudah ada dampak nyata gitu ya di area hidup kita yang lain. Nah, itu kita juga perlu aware. Kemudian ada deviance. Deviance itu adalah deviasi atau sudah ada perilaku kita yang menyimpang dalam tanda kutip, menyimpangnya dari kebiasaan kita gitu ya. Jadi misalnya kita tipe orang yang senang have fun sama teman, senang jalan-jalan gitu ya. Nggak ada masalah dalam relasi dengan pertemanan sebetulnya tadinya. Lalu tiba-tiba ketika kita merasakan distress tadi, emosi kita jadi bermasalah, kita jadi punya perilaku-perilaku yang menyimpang. Jadi yang tadinya senang sama gaul sama teman jadi sering menangis di kamar misalnya, mengunci diri di kamar. Pola makan kita yang tadinya 3 kali kemudian jadi berkurang, jadi malas makan. Lalu yang biasanya tidur malamnya juga bisa normal jam 11, jam 12, jadi tidurnya jam 3, jam 4 pagi. Nah, itu kan sudah ada perubahan perilaku gitu ya. Nah, itu kita juga perlu catat atau perlu waspadai. Kemudian yang terakhir adalah dangerous. Jadi dangerous itu sudah muncul keinginan atau pikiran gitu ya, bahkan sudah berniat betul-betul untuk menyakiti diri sendiri. Nah, itu sudah warning yang levelnya paling tinggi. Kalau sudah seperti itu sudah tanda akhir Anda harus menemui psikolog karena berarti sudah destruktif gitu ya sama diri sendiri. Itu yang pertanyaan pertama. Lalu GERD itu apakah selalu karena masalah psikis atau masalah psikologis? Sebetulnya belum tentu. Jadi kita perlu cek dulu ke dokter gitu ya, apakah memang ada masalah dengan lambung. Tapi kalau dokter sudah bilang, oke, memang ini GERD, nanti coba diminum obatnya. Nah, kalau obatnya diminum lalu sembuh mungkin sekitar 2-3 minggu, balik lagi GERD-nya. Nah, itu yang kemungkinan besar karena ada pengulangan ya. Itu yang mungkin disebabkan karena faktor psikologis. Gitu, Mbak Putri. Jadi kita perlu cek dulu ya secara medis. Karena mungkin aja kita juga punya kelemahan di MAH gitu misalnya. Tapi kalau itu sudah berulang kali terjadi, nah itu mungkin bisa jadi catatan, ada sesuatu. Iya. Gitu. Kayaknya sih sudah berulang kali dan emosi saya juga sulit terkontrol juga kan gitu. Ya, berarti kemungkinan memang ada efek dari psikologis ya kalau seperti itu. Nah, kalau itu sudah terjadi, kemungkinan gitu ya, saya nggak berani ngomong diagnosis karena saya belum ngobrol banyak sama Mbak Putri dalam konseling, mungkin aja mengalami yang namanya psikosomatis gitu. Gitu, Mbak Putri. Jadi mungkin segera mencari pertolongan ya Mbak Putri ke profesional gitu. Iya, Kak. Oke, semoga menjawab ya Mbak Putri. Iya. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih. Ini ya Kak, karena waktunya udah mepet gitu, jadi maaf banget buat teman-teman yang bertanya, tapi nggak sempet bertanya ya karena keterbatasan waktu juga, padahal lagi rame-ramenya ya Kak. Aduh, iya, banyak yang bertanya. Iya, apa daya ya waktu yang... Iya, bisa kalau mau bertanya boleh kayaknya ke IG. Boleh. Ke DM aja. Ya. Oke, terima kasih kepada para peserta yang sudah antusias mengikuti acara webinar ini. Sebelum aku akhiri acaranya, kita ini dulu yuk on cam semua. Akan aku abadikan momennya. Yuk teman-teman, kasih gaya terbaik kalian ya. Untuk Kak Deden bisa tolong dipandu. Oke, untuk semuanya mohon untuk mengaktifkan videonya dulu sebentar. Oke, berikan gaya terbaik kalian. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. Oke, semuanya boleh open tadi.
Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak John Edler juga sudah hadir sampai akhir acara. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama. Saya juga belajar dari pertanyaan Pak John tadi juga teman-teman semuanya. Semangat ya teman-teman. Ya, terima kasih Kak Nike. Terima kasih juga untuk semuanya teman-teman. Alhamdulillah kita berada di akhir acara. Oh ya teman-teman, untuk Bapak akan diinfokan melalui grup WhatsApp gaslighting-nya. Jadi untuk teman-teman jangan dulu pada keluar dari grup WhatsApp karena di sana akan disampaikan beberapa informasi juga oleh panitia. Jadi pengumuman door prize H+1 setelah webinar ya teman-teman. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya Rahel Medina selaku moderator. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.